Ketika Raden Wijaya dan pasukannya sedang sibuk melakukan persiapan ekspedisi Pamalayu di pelabuhan Singosari, terjadilah penggempuran keraton Singosari oleh pasukan Prabu Jayakatwang dan dibantu pasukan Arya Wiraraja, sehingga mengakibatkan gugurnya Prabu Kertanegara. Keterlambatan berita keraton Singosari telah direbut dan rajanya wafat menyebabkan Senapati Raden Wijaya dan pasukannya terjebak dalam kepungan pasukan Jayakatwang dan Arya Wiraraja di sebelah utara yang lebih besar kekuatannya. Akhirnya, sisa pasukan Senapati Wijaya pun meloloskan diri dan terus dikejar oleh pasukan Kediri Jayakatwang. Atas jasa bantuan penduduk desa Kudadu, sisa pasukan Senapati Wijaya disembunyikan. Kemudian, kepala desa Kudadu yang lebih memihak kepada Singosari itu mengantarkan Raden Wijaya untuk minta perlindungan dari Arya Wiraraja di Sumenep, Madura. Karena Arya Wiraraja pun hanya diminta menggempur Singosari oleh Prabu Jayakatwang Kediri. Raden Wijaya diterima oleh Arya Wiraraja dan diberi saran agar memohon pengampunan saja kepada Prabu Jayakatwang, karena sebagai senapati, dirinya hanya menjalankan perintah. Dengan diantar oleh Arya Wiraraja ke Kediri, Raden Wijaya memohon pengampunan dari Prabu Jayakatwang yang sedang dimabuk kemenangan, karena sudah dapat menguasai Singosari. Bahkan Prabu Jayakatwang akhirnya memberi hadiah kepada Raden Wijaya berupa hutan tanah carik di delta Sungai Brantas untuk dijadikan pemukiman oleh Raden Wijaya dan sisa pengikutnya. Kemudian, pada saat pembukaan hutan tanah carik itu, ternyata banyak orang Madura yang berminat tinggal di sini sehingga membantu pembukaan untuk pemukiman dan berladang. Akhirnya, jadilah tempat pemukiman itu sebagai desa Wilwatikta, yang diam-diam disinilah Raden Wijaya menghimpun kekuatan membentuk pasukan yang baru. Setelah pasukan Raden Wijaya siap, dirinya meminta bantuan pasukan dari Madura, sehingga terbentuklah armada perang yang besar. Ketika pasukan Mongol tiba di pelabuhan Singosari dengan maksud dan tujuan untuk menghukum Prabu Kertanegara, Raden Wijaya pun memanfaatkan kekuatan ini untuk sama-sama menggempur Singosari. Tentu saja Panglima Mongol gembira menerima bantuan dari pasukan pribumi yang dikiranya Singosari masih dikuasai Prabu Kertanegara. Dengan serangan dahsyat yang tidak diduga oleh pihak pasukan Prabu Jayakatwang, maka Singosari dan Kediri pun seketika itu dapat direbut oleh Raden Wijaya. Setelah situasi dan kondisi terkendali, selama 4 hari Raden Wijaya melakukan konsolidasi. Namun tiba-tiba Raden Wijaya pun menyerang balik kepada 3.000 pasukan Mongol yang telah berada di pelabuhan. Ketika itu, pasukan Mongol sedang bersiap untuk kembali ke negaranya. Akhirnya,
semua pasukan Mongol harus binasa disergap pasukan Raden Wijaya yang kekuatannya lebih besar. Bertahtalah Raden Wijaya sejak tahun 1293 Masehi dengan gelar nobat Prabu Kertarajasa Jayawardana sebagai Maharaja Singosari dan Kediri. Namun kerajaan Singosari dan Kediri selanjutnya digabungkan dan dirubah menjadi satu negara bernama Kemaharajaan Majapahit. Permaisuri Prabu Kertanegara Singosari pada saat suaminya terbunuh sedang ikut ekspedisi Pamalayu bersama kedua putrinya karena ingin menengok keluarganya di kerajaan Melayu. Saat mereka kembali dari kerajaan Melayu, alangkah kaget dan berdukanya mendapatkan suaminya telah terbunuh, serta Singosari pun telah berubah menjadi Kemaharajaan Majapahit. Tentu saja Raden Wijaya segera menghiburnya dan merawatnya di Keraton Majapahit selayaknya kepada keluarganya. Untuk lebih mengikat kekerabatan di Keraton Majapahit, Raden Wijaya sebagai Prabu Kertarajasa Jayawardana menikahi 4 putri Prabu Kertanegara, yaitu ke-1 Putri Sulung, Dyah Sri Tribuana Neswari atau yang sering disebut Dara Petak sebagai permaisuri yang kemudian berputrakan Pangeran Jayanegara. Kedua, menikahi putri bungsunya Kertanegara yang bernama Dyah Dewi Gayatri atau yang sering disebut Dara Jingga menjadi selirnya, yang lalu mendapatkan putra bernama Tribuana Tunggadewi yang kelak berkuasa di kerajaan Kahuripan. Sedangkan adiknya yang bernama Raja Dewi Maharajasa kelak menjadi ratu di Daha. Ketiga, menikahi putri Dyah Dewi Narendra Duhita, putri Prabu Kertanegara dari selirnya. Yang keempat, menikahi putri Dyah Dewi Prajna Paramitra, putri Prabu Kertanegara masih dari selirnya juga. Dalam kebesaran dan kejayaan Majapahit, Raden Wijaya yang sudah menjadi Mahaprabu Kertarajasa Jayawardana masih sempat berbakti dan berkunjung serta memberikan hadiah kepada kakeknya, yaitu Prabu Guru Darmasiksa di Pakuan, Bogor. Mereka saling melampiaskan kerinduan sambil bercucuran air mata. Sang kakek pun menasehati dan mendoakan cucunya agar terus dijaya sebagai maharaja yang bijaksana dan disegani. Nasihat kepada cucunya ini adalah sebagaimana isi amanat Prabu Guru Darmasiksa dalam Amanat Galunggung, sebagaimana yang diterjemahkan dalam buku Dr. Saleh Dana Sasmita tahun 1983 halaman 23. Secara ringkas isinya adalah cucunya jangan congkak sampai menyerang bumi Sunda bila nanti kakeknya sudah tiada, karena telah diwariskan kepada saudaranya. Kebesaran dan kejayaan Maharaja itu hanyalah semata anugerah yang Maha Esa. Sudah selayaknya raja-raja Sunda dan Jawa saling menghormati, saling membantu, dan saling mengasihi karena satu keturunan. Bila demikian, niscaya akan tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang sempurna. Jadi darah Keraton Sriwijaya
mengalir dari Dewi Supraba Wijaya Tunggadewi dengan darah keraton Sunda dari Prabu Guru Darmasiksa telah membuahkan Rahyang Jayadharma. Kemudian darah keraton Sunda dari Rahyang Jayadharma dan darah keraton Singosari dari Dyah Lembutal telah membuahkan Rahyang atau Raden Wijaya. Dari keempat istri Raden Wijaya inilah kemudian melahirkan raja-raja di Jawa Timur dan Bali yang dikenal sebagai Wangsa atau dinasti Wijaya. Keutamaan pribadi Sang Rahyang Wijaya sebagai Prabu Kertarajasa Jayawardana adalah kebesaran hatinya, lebih mengutamakan jaring-jaring kekeluargaan daripada jaring-jaring politiknya. Sehingga sebagian besar negara bagian Majapahit diperintah oleh Wangsa Wijaya. Diri Prabu Kertarajasa Jayawardana dalam memerintah Majapahit sangat konsisten mematuhi nasihat kakeknya yang dikenal dengan sebutan Patwa atau Amanat Galunggung Prabu Guru Darmasiksa.